Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana khatib sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan akan rukun khutbah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini. Tak lupa mengingatkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang mengucapkan salawat satu kali kepada Rasul, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Artinya satu langkah lagi kita akan masuk di bulan Muharram. Maka khutbah kali ini sedikit kita akan memberikan gambaran seputar bulan Muharram. Karena bagaimanapun bulan Muharram ini satu di antara 4 bulan yang dikategorikan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala jadikan setahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan suci atau bulan-bulan mulia, atau istilah Al-Quran Ashhurul Hurum. Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan kepada surah At-Taubah 36, apa yang dimaksud 4 bulan hurum itu? Beliau mengatakan salasatun mutawaliyah, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Maksudnya 4 bulan yang suci itu yang 3 letaknya berturut-turut, dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, bulan yang kita akan pijak, kemudian bulan Rajab yang terpisah antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik untuk kita kisahkan seputar bulan Muharram ini. Karena di bulan Muharram itu ada satu tanggal yang sangat sakral dalam Islam yang disebut dengan Yaumu Asyura, hari ke-10 atau tanggal ke-10 di bulan Muharram. Ada apa dengan tanggal ini? Dahulu kala, kalau kita cerita tentang kisah-kisah Bani Israel, kita tahu bahwa Israel diambil dari nama lain seorang nabi yang sangat mulia dari nabi-nabi Bani Israel. Dialah Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika Yakub alaihi salatu wassalam memboyong seluruh putra-putranya dari Palestina ke Mesir dan mengikuti putra yang terbaiknya Yusuf alaihi salatu wassalam, akhirnya mereka pun berkembang biak di Mesir sehingga menjadi sebuah kabilah besar yang kemudian turunannya disebut Bani Israel. Singkat cerita, ketika Nabi Allah alaihi salam meninggal dunia, kemudian Fir'aun berganti dengan Fir'aun yang lainnya. Datanglah era Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang terkenal kebengisannya. Dan setiap nama Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran, itulah Fir'aun di zaman Nabi Musa, bukan di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Satu hari Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dibakar oleh api yang berasal dari Palestina. Akhirnya kemudian para spiritual, penasihat-penasihat spiritual Fir'aun pun kemudian meramalkan bahwa akan lahir seseorang dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Dari situlah kemudian Fir'aun pun menjadi bengis, membunuh seluruh anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan anak wanita Bani Israel. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan Allah dari pembunuhan. Bahkan dia dijadikan anak angkat di istana Fir'aun. Sampai ketika Musa sudah dewasa, terjadi perkelahian antara seorang laki-laki dari Bani Israel melawan seorang laki-laki dari kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Musa lewat di situ. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Israel meminta kepada Musa untuk ditolong. Maka Musa pun menolong, dan tanpa sengaja Musa pun kemudian membunuh salah satu pemuda kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Dengan sebab itulah Musa lari dari Mesir menuju Madian. 10 tahun Musa berada di Madian sampai akhirnya menikah dan punya anak. Kemudian dia rindu ingin pulang ke Mesir. Di tengah jalan, disitulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah wadin, di sebuah lembah yang disebut dengan Muqaddasi Tua, lembah tua. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul, dan disuruh berdakwah kepada Fir'aun dengan firman-Nya, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah wahai Musa, dakwahi Fir'aun karena dia orang yang melampaui batas. Berangkatlah Musa, kemudian meminta kepada Allah agar Harun abangnya mengikuti beliau untuk mendakwai Fir'aun. Berangkatlah kedua manusia mulia ini menghadap kepada Fir'aun dan mulailah kemudian mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi Fir'aun tidak menerima dan menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan berakhir menantang Nabi Musa. Terjadilah kemudian perkelahian antara tukang-tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Allah takdirkan tukang-tukang sihir Fir'aun semua kalah. Yang ajaibnya adalah semua tukang sihir dari Fir'aun beriman kepada Musa dan sujud. Kemudian setelah itu dibantai oleh Fir'aun. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Karena setelah tobat mereka dibantai oleh Fir'aun laknatullah alaihim. Setelah itu kemudian Musa berkeinginan untuk membawa Bani Israel, menyelamatkan dari perbudakan Fir'aun ke tanah perjanjian di Palestina.
bergeraklah Musa dan seluruh Bani Israel, sehingga ketika mereka sudah bergerak, Fir'aun tahu bahawa mereka akan melarikan diri. Maka Fir'aun tidak terima, kemudian membawa pasukan besar untuk membawa kembali Bani Israel ke Mesir. Karena bagaimanapun yang membangun Mesir itu adalah Bani Israel. Kalau seandainya tidak ada Bani Israel di Mesir, maka Mesir tidak akan maju di zaman itu. Maka kemudian Fir'aun pun mengejar Musa dan Bani Israel. Ketika Musa kemudian sudah jauh, rupanya di hadapannya ada Laut Merah dan tidak bisa selamat. Bagaimanapun tidak, di depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penolong wali-walinya, nabi-nabinya, maka Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkat. Tiba-tiba Laut Merah itu menjadi terbelah dan menjadi 12 jalan. Sebanyak kabilah Bani Israel 12 kabilah. Menyeberanglah 12 kabilah itu dari jalan-jalan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun pun kemudian mengejar sehingga ketika Fir'aun berada di tengah lautan, sementara Musa dan Bani Israel sudah berada di ujung lautan, Allah perintahkan Musa untuk memukul lautan. Maka disinilah terjadi azab Allah kepada Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Ketika Fir'aun tenggelam, Fir'aun sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, amantu bima amanat bihi Bani Israel. Aku beriman dengan apa yang telah diimani Bani Israel. Tapi apa gunanya? Walaupun Fir'aun bertobat ketika itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat itu diterima ketika matahari belum terbit dari arah barat atau matahari belum sampai di tenggorokan, sementara nyawa Fir'aun sudah di tenggorokan. Maka percuma dia mengatakan aku beriman sebagaimana yang diimani Bani Israel kepada syariat Musa alaihi salatu wassalam. Maka Fir'aun pun ditenggelamkan. Sebagian ahli sejarah mengatakan ditenggelamkan Fir'aun itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Ditenggelamkan Fir'aun itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, bukan hanya Fir'aun yang ditenggelamkan kemudian Musa diselamatkan. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam saat datang banjir tufan, ketika perahunya diombang-ambing oleh ombak yang secara akal Nuh dan juga orang-orang yang di perahunya harus tenggelam, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan sehingga perahunya disandarkan di Bukit Judi, Irak. Ketika perahu itu bersandar di Bukit Judi itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Artinya tanggal 10 Muharram ini banyak kisah dan peristiwa yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabinya, salah satunya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasul, ayyus salati afdal ba'dal maktubah wa ayyus siyami afdal ba'da Ramadan? Rasul, salat apa yang paling istimewa setelah salat wajib? Dan puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Maka Nabi SAW mengatakan, salat yang paling istimewa setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan fi jaufin minal laili. Artinya salat tahajud, salat malam. Adapun puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa fi syahrillahil muharram, kata Rasul, di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Artinya kalau kita ingin berpuasa sunnah, dan puasa sunnah kita ini lebih afdal dibandingkan kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, berpuasalah sunnah di bulan Muharram. Imma puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid,
atau puasa Daud, kalau kita melakukan puasa-puasa sunnah ini di bulan Muharram, maka itu seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan. Kenapa? Karena kita berpuasa di bulan Allah, satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah hanyalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi mereka sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun, kisah yang di khutbah pertama saya ceritakan tadi. Kemudian orang Yahudi mengatakan, puasa yang kami lakukan ini tepat pada tanggal 10 Muharram adalah mengikuti puasanya Nabi Musa. Karena saat Musa diselamatkan oleh Fir'aun, dia bersyukur kepada Allah, maka Musa pun berpuasa, kami pun berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau kalian berpuasa dikarenakan menghormati Nabi Musa, maka aku, kata Rasul, lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul SAW pun berpuasa tanggal 10 Muharram, dan itulah puasa wajib pertama dalam Islam. Karena ketika itu belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Baru setelah puasa Ramadan disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah, maka puasa tanggal 10 Muharram hukumnya menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, maka dosa setahun ke belakang Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Jadi bisa menghapuskan dosa kita setahun ke belakang. Itulah puasa tanggal 10 Muharram. Tapi ketika Nabi SAW detik-detik menjelang ajalnya setelah Hajjatul Wada, 6 bulan sebelum wafatnya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, kalau kita berpuasa, orang-orang Yahudi juga berpuasa, lalu apa bedanya puasa kita dengan Yahudi? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tahun depan kita berpuasa tanggal 9 Tasu'ah. Tapi sayang sebelum tahun depan Rasul sudah meninggal dunia, sehingga tidak sempat berpuasa tanggal 9. Tapi para ulama fikih mengatakan, untuk menyelisihi puasa kita dengan orang-orang kafir, maka kita bisa melakukan tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'waya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al jannah wa yuba'iduna 'anil nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.